Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi sama saya Rizky di MR Karya Channel. Nah, untuk kali ini saya mau membahas tentang berapa ya modal yang dibutuhkan untuk buka usaha bengkel las. Dia itu bisa jadi besar, bisa jadi kecil teman-teman. Kalau kita mau punya modalnya itu kecil, kita cukup beli alat bor bor tangan yang 10 mili aja. Itu udah bisa untuk pemula. Terus mesin las nggak perlu yang besar, nggak perlu yang 900, yang kecil aja 450 watt dengan harga kisaran 500 sampai 700 ribuan. Kalau bor tangannya yang biasa yang 10 mili, nggak usah yang mahal-mahal dulu ya kalau belum ada duit. Tapi kalau modalnya rasanya agak lumayan, bagus beli yang mahal sekalian gitu, kayak merek Bosch, Magtech, Makita, ya kan, itu merek-merek lama. Tapi kalau dananya masih gantung atau kurang, beli aja yang murah. Itu kan sekarang banyak tuh produk-produk yang murah. Soalnya kalau bor tangan dia nggak terlalu sering dipakai. Kalau kita tukang las, sekali cuma dipakai tuh. Beda sama aplikator bajaringan ya kan. Kalau aplikator dia memang peralatan intinya di bor itu. Nah, lanjut teman-teman ya. Tadi udah mesin las, bor, terus gerinda. Gerindanya ya sama kayak bor tadi. Mau yang murah bisa, kalau ada uang lebih bagus yang mahal gitu kan. Kalau yang mahal kita beli kan kalah dibeli, menang dipakai. Tapi kalau kita beli yang murah, ya menang dibeli, dimakainya kalah, nggak bisa dipaksa kali. Kalau namanya mesin ya kan, kalau udah harganya murah pasti kalau dipakai dipaksa kali, jarang dia yang betul-betul tahan gitu. Nah, itu dari mesin las, bor, gerinda kisaran 1.500.000, paling minim 1.300.000 kalau beli yang murah-murah ya. Itu teman-teman udah bisa ngelas. Nah, setelah itu apalagi peralatannya? Tempat. Nah, tempat ini kalau teman-teman punya modal bisa kontrak atau sewa tanah gitu kan. Cuman kan kalau kita ngontrak biasanya kita ya cari-cari bangunan pinggir jalan atau bangunan yang udah lama nggak dipakai, yang udah usang pun nggak apa-apa biar murah kan, tapi yang punya mau ngontrakin gitu. Paling tidak ada halaman lah, halaman kira-kira ukuran 5 kali 7 atau 5 kali 10 atau 5 kali 5 pun bisa. Kalau bisa di pinggir jalan gitu kan, pinggir jalan lintas atau pinggir jalan di gang utama. Nah, terus kalau teman-teman mau lebih irit lagi, sewa tanah aja, bangunannya bangun sendiri. Bisa dibangun dari papan sisa gitu kan, papan bekas, seng bekas. Atau sekalian ngontrak di ruko teman-teman, sewa ruko kalau memang ada modal gitu kan. Tapi kalau misalnya modal untuk alat ada tapi modal untuk tempat nggak ada, ya udah ngelas di rumah aja. Tinggal itu bagaimana cara teman-teman mempromosikan produk teman-teman kan gitu. Misalnya teman-teman punya kawan, saudara, atau punya kenalan, itu teman-teman bisa promosi sama mereka. Nah, kalau mau bikin trali jendela, bikin pagar, bikin ini, bikin itu, sama aku aja, kak, mbak, abang, om gitu kan. Itu kalau di rumah. Tapi kalau rumahnya di pinggir jalan lintas atau di pinggir jalan gang utama,
Nah itu nggak harus nyewa tempat juga ya, paling tidak teman-teman punya halaman, ada halaman sedikit kira-kira bisa kerja udah. Nah berarti peralatannya cuman 3 tadi itu aja kalau untuk yang baru memulai nih, tapi modal minim: bor, mesin las, gerinda. Udah cuman itu modalnya teman-teman. Murah kan? 1.300.000, 1.500.000 buat beli alat. Terus untuk modal orderan, misal nih ada yang mau bikin trali jendela atau trali pintu, umumnya kan kita minta DP, minta panjar. Tapi mungkin banyak juga sih kawan-kawan bengkel yang nggak pakai panjar. Tapi kalau saya pribadi ya, memang panjar itu syarat. Walaupun kita ada modal, tapi tetap harus pakai panjar. Soalnya panjar itu kan tanda jadi. Jadi seandainya mereka membatalkan orderannya, mereka kan takut juga tanda jadinya hangus gitu. Tapi kalau nggak ada pakai panjar, kita takutnya nanti si konsumen akan membatalkan orderannya sesuka hati gitu. Kalau kembali ke yang tadi ya, lanjut ya. Kalau teman-teman dapat orderan minta panjar, kalau rasa-rasanya teman-teman nggak ada dana buat, kalau saya bilang buat numboi gitu ya, buat menalangi bahan yang mau dibikin, teman-teman bisa minta panjar minimal separuh, atau kalau si konsumen mau lebih dari separuh gitu, entah 70%, entah 80% gitu kan. Nah teman-teman udah bisa beli bahan. Setelah beli bahan, setelah jadi nanti barangnya, setelah teman-teman pasang orderannya gitu kan, teman-teman kan udah nerima. Sisanya itulah upah kita, entah itu sisa banyak atau sisa sedikit gitu kan. Yang penting untuk bahan harus cukup. Berarti teman-teman harus pandai menghitung bahan. Berarti teman-teman harus bisa memprediksi gitu. Misalnya pembuatan pagarnya misal ukuran tinggi 1,50 m, panjang 3 meter gitu kan. Volumenya berapa? 3 kali 1,5, berapa dia teman-teman? Nah nanti setelah teman-teman hitung volumenya, teman-teman gambar. Di gambar itu nanti bikin di situ rangka mau pakai besi apa dan ukuran berapa gitu kan. Terus isiannya mau jarak berapa, mau pakai besi apa gitu. Rodanya, roda bawah, roda atas, relnya, catnya. Pokoknya teman-teman kalkulasikan semua. Dan kalau nggak tahu harga bahannya, bisa teman-teman tanya di toko kan. Nah itu dia teman-temannya, modal untuk buka usaha las. Nggak harus modal besar. Modal yang paling besar itu ada di sini. Di pikiran kita, di kepala kita modal paling besar, yaitu skill kita kan. Terus satu lagi teman-teman, tipsnya kalau mau buka bengkel las, utamakan kepuasan konsumen. Konsumen adalah raja ya. Sebisa mungkin apa permintaan konsumen, apa yang mau dibikin konsumen, selagi rasa-rasanya itu masih di dalam logika, masih masuk akal, jangan pernah bilang nggak bisa. Usahakan teman-teman. Kalau sekali kita bilang nggak bisa, misalnya nih ada tetangga mau bikin pagar modelnya sulit gitu kan, karena modelnya sulit teman-teman langsung bilang, waduh ini payah nih bu, kayaknya saya nggak bisa. Nah itu udah salah satu yang membuat nama usaha bengkel teman-teman rusak. Kenapa? Karena dikasih model yang sulit sedikit aja teman-teman udah mundur gitu. Apapun permintaan konsumen yang rasa-rasanya masih masuk akal, yang kira-kira masih kita sanggup, usahakan walaupun itu sulit. Kenapa orang bisa kita enggak, ya kan? Sekarang kan nggak payah teman-teman. Kalau ada orderan yang sulit tinggal cari di YouTube. Nah di YouTube banyak tuh, bisa belajar di YouTube. Oke teman-teman ya, sekilas dari saya videonya tentang berapa kira-kira modal untuk buka usaha las. Itu paling rendah mungkin 1.300.000 atau 1.500.000. Paling tinggi kalau kita sampai ngontrak tempat bisa jadi dia
puluhan, di atas 10 juta lah. Satu lagi itu kan kalau kita punya modal besar kan kita harus beli bor duduk, cutting well, gerinda potong kan, gerinda duduk, terus harus beli bor beton kan kalau mau lengkap. Dan yang penting kita harus punya apa itu, tangga gitu kan, atau steling. Nah banyak, kalau mau dilengkapi banyak dia teman-teman, tapi bisa diperkecil kalau mau buka usaha las. Yang penting ini sama skill kita ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.